Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Estin Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adadan, sudah siap sikap berdoa. Tangan di tengah, tekan kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas. Oke, anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang adab makan dan minum di waktu sendirian. Baik. Alhamdulillah anak-anak sudah mengerti semuanya bagaimana adab makan dan minum ketika sendirian atau bersama keluarga sendiri ya. Baik. Ketika itu anak-anak masih ada hubungannya dengan adab makan ketika bersama-sama orang banyak atau sekelompok orang. Artinya apa? Apakah beda seorang adab makan seorang yang berada dalam sendirian dengan bersama-sama orang banyak? Sebenarnya tidak beda, cuma ada tambahan. Ya, cuma ada tambahan. Tetap harus mencuci tangan, tetap harus berdoa, tetap harus menggunakan tangan kanan dan lain-lain. Jadi adab ketika makan waktu sendirian itu tetap dipakai, terus ditambahkan beberapa hal yang ada di dalam adab makan bersama-sama sekelompok orang. Gitu ya. Anak-anakku semuanya, kelas-kelas bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka bersama-sama orang lain, orang banyak. Artinya suka berjamaah. Ya, suka berjamaah. Nabi Muhammad itu suka berjamaah. Tidak hanya sholat saja, bahkan beliau suka mengundang para sahabatnya untuk makan. Ya, suka mengundang sahabatnya untuk hanya makan-makan. Meskipun makannya tidak dalam porsi yang besar, itu suka diundang temannya ketika ada sahabatnya yang lewat di depan rumah beliau, terus kemudian beliau lagi makan gitu diundang. Ta'al gitu ya. Bahasa kita ya, Imran nih, kesini, mampir ke sini, ayo kita makan bersama. Gitu. Suka seperti itu Nabi Muhammad. Itu menunjukkan apa?
Orang makan itu alangkah baiknya tidak hanya sendirian dengan berjamaah, meskipun cuma 2 orang, ya hanya 2 orang nggak apa-apa, ini bersama-sama meskipun itu di situ piringnya sendiri-sendiri, kita makannya bersama. Oke, dan dimaksud di sini adalah pada halaman 37 ini adab makan bersama sekelompok orang. Berarti kayak semacam undangan yang besar gitu ya. Dalam undangan besar. Itu anak-anak ada adab-adab khusus di situ. Tidak hanya dengan menggunakan tangan kanan saja atau dengan mencuci tangan terlebih dahulu saja, tapi ada adab-adab yang lainnya juga. Baik anak-anakku semuanya, silakan perhatikan sambil dilihat bukunya pada halaman 37 itu. Akan Ustadz share materinya. Oke. Ya, adab makan bersama sekelompok orang. Bisa jadi sekelompok orang ini adalah famili kita atau teman-teman kita. Oke. Ya. Jadi termasuk sekelompok itu seperti itu. Tidak hanya keluarga dalam satu rumah, tapi ada famili-famili yang datang atau teman-teman sejawat kita yang datang dan makan bersama dengan kita. Bagaimana adabnya? Mari kita lihat bersama. Yang pertama yaitu sebentar. Yang pertama yaitu mendahulukan orang yang lebih tua untuk memulai makan. Ya, mendahulukan orang yang lebih tua atau yang lebih alim, baik usianya maupun ilmunya, yang lebih tua ilmunya, yang lebih alim ilmunya daripada kita. Kita dahulukan mereka. Ya, kita dahulukan mereka. Jangan sampai mereka kita tinggal. Ya, maksudnya kita dahului. Karena apa? Termasuk itu salah satu adab ketika makan. Kecuali yang kebetulan yang menjadi tuan rumah itu adalah usianya lebih muda, maka diperbolehkan mendahului mereka. Tapi alangkah baiknya tetap sebagai sopan santun kita kepada orang yang lebih tua daripada kita persilakan orang yang lebih tua itu untuk lebih dahulu untuk makan. Baru kita bersama-sama mengikuti beliau. Oke? Ya, tadi boleh kita mendahulukan makan daripada orang yang lebih tua daripada kita. Boleh saja mendahului mereka asalkan kita adalah sebagai orang atau menjadi tuan rumahnya. Kita yang mengundangnya. Gitu loh ya. Kita yang mengundangnya. Alangkah baiknya lagi, meskipun kita menjadi orang yang menjadi tuan rumah dan usia kita lebih muda daripada orang tersebut, kita persilakan yang lebih tua untuk mendahului makan, untuk lebih dahulu untuk makan. Oke, Pak Imtum ya. Yang kedua yaitu makanlah secukupnya. Seperti yang kemarin kita tidak boleh boros atau tidak boleh kebanyakan dalam makan, tidak boleh tamak dalam makan dan minum. Ya.
Makanlah secukupnya sehingga tidak kelihatan seperti orang yang rakus. Oke, itu. Dimakanlah secukupnya saja, jangan terlalu banyak juga. Ya, secukupnya. Karena tidak boleh berlebihan. Waduh, ini lauknya enak sekali ini. Bagaimana mau tanduk, mau lagi makan lagi yang banyak. Oh, lalu sudah merasa kenyang, sudah cukup, jangan diteruskan. Apalagi ini bersama-sama orang banyak, bersama-sama sekelompok orang. Oleh karena itu, jagalah adab kita. Jangan sampai kita kelihatan sebagai orang yang rakus dalam makan. Nanti malu juga. Selain kita malu, orang keluarga kita juga malu. Baik, anak-anak. Yang ketiga yaitu mengambil makanan-makanan yang dekat dengan tempat duduk kita. Nah, berarti bagaimana? Kita posisikan saja duduk di mana yang sekiranya nyaman kita duduk, kemudian makanan disajikan itu yang harus kita ambil yang dekat dengan kita. Jangan sampai makanan yang di 1 meter dari kita mau kita ambil, meskipun itu lebih enak. Nah, itu juga tidak sopan. Kalau toh ingin makanan yang jauh dari kita, ya mintalah permisi, mintalah izin terlebih dahulu kepada orang yang mau kita lewati itu untuk bisa mengambil makanan yang jauh dari kita. Oke, itu lebih baik kalau kita ingin mengambilnya. Kalau cuma langsung diambil saja itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita mengambilnya harus makanan yang lebih dekat dengan kita. Yang keempat, yaitu tidak terburu-buru berdiri atau berhenti makan. Baik anak-anak, kita biasanya kalau makan sendiri itu selesai makan langsung kita berdiri dan cuci tangan. Nah, kalau ketika kita makan bersama-sama orang lain, hendaklah tidak berburu-buru untuk berdiri atau berhenti makan. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya orang yang di samping-samping kita ini tidak canggung untuk makan terus, tidak sungkan, ya, tidak malu kalau masih makan. Apalagi kita menjadi tuan rumah, sudah selesai kemudian langsung meninggalkan tempatnya, nah, itu malah tidak enak nantinya, ya. Orang yang diundang tadi malah jadi sungkan. Kalau kita sebagai tuan rumah hendaklah menunggu orang-orang selesai di situ, baru kita yang terakhir untuk selesai dari tempat tersebut, dari tempat makan tersebut. Ya, itu kalau kita menjadi tuan rumah. Kalau tidak menjadi tuan rumah bagaimana? Ya hanya sekedar seperti tadi, makannya pelan-pelan, tidak terlalu buru-buru, ya. Sehingga orang di sampingnya selesai, kita juga selesai, kemudian tidak canggung untuk meninggalkan tempatnya dan tidak canggung untuk menyelesaikan makanannya. Gitu, paham Tum ya? Jadi di dalam buku kita halaman 37 disebutkan bagian atas sendiri, apabila, ya, dalam hadis disebutkan apabila diletakkan hidangan maka janganlah seseorang berdiri walaupun ia sudah kenyang sampai orang-orang selesai, karena hal itu membuat malu teman duduknya dan barangkali ia menghendaki makanan itu mungkin mau mengambil lagi, kalau kita sudah selesai kan jadinya malu, sungkan. Oleh karena itu sebagai untuk menjaga supaya tidak menjadi malu, orang yang di dekat kita tidak menjadi malu untuk selalu makan, ya kita makannya sedang-sedang saja, nggak usah terburu-buru untuk berdiri dan meninggalkan tempat tersebut. Ya, oke. Yang kelima yaitu kita ajaklah berbincang-bincang dengan berbincang-bincang dengan orang yang dekat dengan kita sebelum kita mulai untuk makan.
Umpamanya kita menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, bagaimana kabar keluarga kamu, dan lain-lain. Itu hanya apa istilahnya seremonial aja, ya. Hanya seremonial, dan itu untuk lebih merekatkan hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan, baik itu saudara memang benar-benar saudara dengan dalam satu famili, atau hubungan saudara dengan apa dalam satu agama, sesama teman kita, ya, sama manusia, sesama teman, sesama saudara, sesama umpamanya kalau ada alumni, perkumpulan alumni, berarti kan sesama alumni, ya, saudara sesama alumni. Ya, udah itu anak-anak. Baik, itu ya. Jadi hendaklah kita berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum kita melakukan makan. Ya, tidak langsung makan aja. Makanya kita tidak menghiraukan orang di sekitar kita. Jangan, itu akan mengakibatkan apa? Kurang interaksi, namanya itu nanti kurang interaksi, sehingga nanti apa? Tidak menguntungkan bagi kita juga. Ya, tidak menguntungkan bagi kita juga. Oke, anak-anakku semuanya. Dari sini salah satu adab makan bersama orang lain yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa dipraktekkan oleh anak-anak semuanya ketika ada di rumah dan ketika ada undangan sama-sama orang yang mengundang anak-anak. Ya, ingat tidak boleh mendahului orang-orang yang lebih tua daripada kita, termasuk orang tua kandung kita, ya, kakek-kakek kita, paman-paman kita. Ya, itu alangkah baiknya mereka dulu kita persilakan. Kemudian makan secukupnya, jangan sampai kebanyakan, jangan sampai rakus dalam makan. Mengambil makanan yang dekat dengan kita. Ya, kalau ingin mengambil makanan yang lebih jauh, kita ingin untuk mengambilnya, permisilah kepada orang yang dekat dengan makanan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat ketika sudah selesai makan. Apalagi kita sebagai tuan rumahnya yang mengundang. Yang terakhir yaitu berbincang-bincanglah pada orang yang di dekat kita. Oke, baik anak-anak semuanya, dari situ semoga pelajaran untuk adab makan bersama-sama orang lain, sekelompok orang, ya, ini menjadikan manfaat yang besar untuk anak-anak dipraktekkan di keluarga kalian. Ya, baik, cukup sekian dari Ustadz. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.